Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf karena datangnya ke sini itu ada tujuannya, Ibu ingin mewawancarai terkait pembelajaran yang ada di sekolah, Bu. Baik. Ibu dengan Ibu. Saya Ibu Nani Sumiati. Terima kasih Ibu karena udah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu. Di sini Ibu, saya ada beberapa pertanyaan. Jika Ibu berkenan menjawab dipersilakan, dan jika tidak apa-apa, Ibu tidak ada pemaksaan. Insya Allah saya jawab sebisa saya, begitu ya, Dek. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama di sini saya bertanya terkait metode, Bu. Ya. Biasanya metode apa yang sering Ibu gunakan atau terapkan dalam menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat memahami dan mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Dek. Mungkin di sini saya sendiri ya, karena mungkin di kelas bawah, jadi juga di sini masih gimana ya, serba tidak ada mungkin. Jadi untuk apa namanya, untuk metodenya mungkin cenderung ceramah interaktif, yaitu dengan menampilkan atau menyampaikan cerita, tanya jawab, begitu. Jadi saling cerita ya, diskusi antara siswa dan guru, kadang antara siswa dan siswa. Mungkin itu saja untuk anak kelas 1 karena ya. Iya, Bu. Mungkin karena kan anak kelas 1 itu masih harus dibimbing, Iya, ya, Bu. betul, masih dibimbing ya, banget. betul, masih dibimbing banget. Nah, bagi Ibu, terima kasih Ibu, jawabannya betul. Terus Ibu, pertanyaan yang kedua, Ibu, Ibu kan Ibu tadi mengambil metode itu biasanya ceramah, ya Bu, ceramah interaktif. Ibu apakah ada kesulitan ataukah betul-betul efektif gitu metode tersebut di kelas? Alhamdulillah mungkin sejauh ini metode itu ya sangat efektif. Mengapa sangat efektif? Karena kan mungkin karena gimana ya, karena seharusnya sih sudah sudah masuk ke media digital ya, metode atau dengan menggunakan media digital. Namun karena di sini mungkin banyak keterbatasan, makanya saya gunakan metode seperti itu. Diselingi juga kadang ada metode permainan, Iya, jadi kan dengan bermain begitu, dengan pertanyaan yang dibikin permainan lah. Kayak Jadi games, ya, Bu? kayak game supaya anak-anak senang, intinya anak senang dulu. Jadi belajar sambil bermain, ya, Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu, lanjut ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ibu, media apa yang sering Ibu gunakan dalam menyampaikan pembelajaran akidah akhlak, terutama Bu di kelas 1? Lucunya Bu. Jadi untuk media mungkin yang sering saya gunakan adalah media cetak ya. Media cetak maksudnya contoh seperti gambar gitu, terus gambar dari buku gitu ya, di print terus ditampilkan. Jadi sambil menjelaskan itu sambil ditunjukin begitu. Contoh seperti pembelajaran kalimat thayyibah ya. Anak-anak coba lihat di sini ini sedang apa. Coba sebelum melakukan ini apa yang kalian bacakan. Setelah ini apa yang kalian bacakan. Mungkin itu ya, supaya jadi siswa itu memahami ya. Jadi karena kalau siswa itu kan kalau cuma cerita begitu kan kadang mah kabur. Tapi kan kalau difokuskan ke ke gambar gitu ya. Coba lihat anak-anak ini gambar apa. Coba, nah itu kan lebih mudah. Jadi anak-anak lebih fokus. Mungkin itu ya. Untuk medianya begitu. Jadi Ibu itu suka memakai media cetak ya? Iya. Apakah media cetak tersebut itu kayak gambar atau foto itu memiliki kendala atau apa Bu gitu? Terus kenapa Ibu memilih media tersebut? Oh iya, memilih media tersebut
menjelaskannya lebih mudah gitu, lebih mudah karena kalau dengan apa namanya dengan gambar-gambar itu jadi yakin gitu, yakin siswa lebih lebih ke fokus, lebih ke mudah gitu ya. Kalau di media cetak itu ya media gambar ya, insya Allah supaya siswa itu tidak hanya dengan cerita yang gimana kayaknya di awang-awang gitu ya. Jadi cuma begini aja siswa itu cuma menghayal tanpa ada yang konkretnya ya. Kalau dilihatin gambar, oh ya ini konkret, berarti seperti menceritakan rukun Islam ya. Ini gambar sedang apa? Ini yang sedang memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, ini dikaitkan dengan zakat. Ya seperti itu deh. Berarti sangat efektif ya Bu? Ya, alhamdulillah. Terus Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu biasanya kan tadi itu mengambil media pembelajaran itu seperti kalimat thayyibah ya? Iya. Itu Ibu ngambil sumber belajarnya dari mana biasanya? Kalau ngambilnya itu pertamanya mungkin dari sekarang mah CP ya, capaian pembelajaran. Setelah itu kita cari referensinya. Ya referensinya kayak contoh seperti kayak berthayyibah ya. Kayak berthayyibah, umpamanya ta'awud, basmalah atau hamdalah gitu. Jadi maksudnya jadi Ada buku paket? oh iya itu dari buku paket ya, buku paket, tapi tidak bukan monoton sih, jadi kita harus pandai-pandai begitu, jadi menyesuaikan karena buku paket itu kan tidak kadang begini, kadang di CP-nya untuk semester 1 di bukunya ada di semester 2, jadi kita cari referensi. Jadi Ibu itu bukunya disediakan di sekolah? Alhamdulillah ada di sekolah. Kadang kita juga nyari di mana kalau tidak ada yang di buku Jadi paket itu mengambil nyari ya. Bisa dari Google, bisa dari mana saja. Insya Allah. Harus kreatif ya? Iya. Terus Bu, pertanyaan yang terakhir Ibu, tadi kan Ibu itu biasanya mengambil sumber belajar itu dari buku paket. Kalau untuk selanjutnya Bu kayak pengajaran remedial gitu, Iya. biasanya Ibu melakukan tindakan seperti apa? Iya, ya betul sekali ya. Karena dalam belajar itu kan tidak anak itu semua sama, mengerti semua mengerti tidak. Jadi masih ada aja yang mungkin belum maksimal ya. Jangankan itu ke KKM juga belum nyampe gitu untuk penilaian. Jadi saya sering komunikasi dengan orang tua gitu. Jadi maksudnya supaya ada dukungan dari orang tua. Jadi selain diberi tugas dari sekolah, jadi siswa itu tolonglah di rumah dikasih tugas kan. Contoh seperti hafalan ya, di sini doa masuk PC umpamanya, di sekolah belum bisa umpamanya. Jadi kita komunikasi kan sekarang udah zaman canggih ya, ada grup WA. Jadi di grup WA saya kasih tahu orang tua, tolong ini doanya nanti dibantu sekalian direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sekarang doa memakai pakaian, jadi anak itu jangan hanya tahu doanya, tapi dibantulah sama orang tua setiap kali memakai pakaian itu pakai doa. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sangat bagus Ibu memberikan saya jadi lebih kayak pengalaman baru dan wawasan baru. Sama-sama. Ibu sekian Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Sukses selalu ya Dek. Semoga cepat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ibu hatur nuhun Ibu. Sami-sami.